Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu globalisasi dan media dengan dosen pengampu Ibu Gloria Yolanda. Perkenalkan, nama saya Rizky Kumala, nomor induk mahasiswa 20050505036. Saya dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh globalisasi dalam kajian ilmu hubungan internasional. Salah satu pengaruhnya ialah westernisasi. Westernisasi ialah budaya kebarat-baratan atau juga disebut dengan oksidentalisasi, yang dimana masyarakat lokal meniru gaya budaya barat, mulai dari gaya berpakaiannya, bahasanya, dan juga budayanya. Di negara Indonesia kita sendiri, westernisasi ini masih kurang jelas kapan dimulainya. Ada juga yang berpendapat bahwa westernisasi ini dimulai pada masa zaman kolonial Belanda. Pada zaman tersebut, budaya-budaya barat dibawa dan juga disebar di negara Indonesia sendiri. Untuk dampaknya sendiri, westernisasi bisa mengakibatkan suatu bangsa kehilangan jati dirinya dengan budaya-budaya lokal, dan masyarakat lokal meniru budaya asing dan menganggap bahwa budaya barat tersebut dianggap lebih keren, lebih baik, dan lebih bagus untuk diikuti daripada budaya-budaya yang sudah lama diikuti. Selain itu juga pola gaya hidup dan berpakaian juga menjadi hilang dari budaya-budaya yang lama. Juga termasuk juga pola hidup yang bermewah-mewahan dengan kaya, padahal budaya-budaya tersebut bukan budaya-budaya lokal sendiri. Westernisasi sendiri dalam kajian hubungan internasional akan dibahas pada kali ini. Penyebaran westernisasi sudah terlihat dalam poster, di mana westernisasi ini sebenarnya dimulai pada negara-negara barat yang ingin memasarkan produk-produk ekonominya melalui paham-paham ideologi globalisasi, yang dimana pada saat itu Uni Soviet kalah dalam Perang Dingin. Karena kekalahan Perang Dingin tersebut adalah kesempatan bagi budaya-budaya barat untuk memanfaatkan dan juga menyebarkan ideologi mereka, yaitu kapitalisme. Dalam rangka penyebaran tersebut, dengan istilah globalisasi, mereka menyebar dari negara barat melalui penyebaran yang disebut dengan globalisasi menuju ke seluruh Indonesia dan juga ke seluruh dunia. Modernisasi pembangunan dunia ketiga pun digencarkan oleh para akademisi barat dalam berbagai karya, seperti halnya Walt Rostow pada tahun 1966 dalam The Stage of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto, maupun First Need for Achievement sebagai basis pijakan pembangunan dunia ketiga. Adapun berbagai lembaga keuangan dunia, IFIS, International Financial Institution, semacam IMF, WTO, serta Bank Dunia, serta dalam promosikan program pertumbuhan berkelanjutan maupun pembangunan maju depan yang dimaksudkan untuk menguasai perekonomian negara dunia ketika pasca dekolonialisasi. Keruntuhan Uni Soviet dengan ideologi komunisme pada dekade 1990 ialah kesempatan bagi budaya-budaya barat untuk menciptakan perekonomian yang akan menjadi keuntungan mereka. Mereka menciptakan dunia ketiga, yang dimana munculnya teknologi-teknologi canggih dan juga produk pasaran mereka. Mereka memanfaatkan globalisasi tersebut dengan teknologi canggih
yang dimana lahirnya media massa. Adanya media massa tersebut menjadi seperti layaknya produk iklan untuk produk-produk mereka. Pada saat sudah direkam dan disebarkan ke media massa, lalu media massa pun menyebarkan iklan-iklan tersebut ke dunia ketiga. Dunia ketiga ini pun secara tidak langsung menyukai produk-produk iklan tersebut dan meninggalkan budaya-budaya lokal mereka. Mereka menganggap bahwa produk-produk teknologi canggih tersebut lebih baik daripada budaya-budaya lokal mereka. Dengan tentunya pencapaian tersebut, maka budaya barat dan negara barat mempunyai keuntungan yang sangat besar terhadap produk-produk dari media massa yang disebarkan ke dunia ketiga itu tersendiri. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan melakukan hal tersebut dengan secara berkala. Tentunya tantangan dan akumulasi tersebut dicapai dengan sistem kolonialisme fisik seperti halnya perbudakan, kerja paksa, eksploitasi besar-besaran, dan masif akan resources yang dimiliki oleh negara dunia ketiga. Penjelasan mengenai pengembangan wacana globalisasi di negara dunia ketiga sendiri dapat dijelaskan melalui rangkaian episode sejarah sejak era abad 18 sampai dengan sekarang ini. Dalam setiap fase, globalisasi sendirinya mempunyai diferensiasi karakter, di mana untuk mencari koloni baru, monopoli perdagangan buruh, dan eksploitasi masif di negara dunia ketiga, globalisasi abad 20 ditandai dengan penciptaan pengetahuan dan teknologi canggih seperti produk media massa tadi. Globalisasi memang hadir dalam bentuk berbeda yang kalau dipadukan menjadi suatu linearitas pembangunan ekonomi dari mulanya bentuk ekonomi fisik menuju ekonomi perbankan. Beberapa versi linearitas yang mengambil titik pijak sejarah yang berbeda dalam tulisan globalisasi dan analisanya. Seperti contoh, Amin membagi tahapan wacana globalisasi sendiri dalam 3 sequel, yaitu proto-globalization, modern globalization, dan post-colonialism. Dan satu lagi dampak dari westernisasi untuk negara Indonesia sendiri ialah terancamnya ideologi Pancasila, di mana tentu saja dalam globalisasi dan westernisasi ini masuk ideologi liberalisme. Sedangkan kita tahu bahwasanya Pancasila ialah ideologi Indonesia sendiri, yang dimana sila pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan liberalisme membiarkan orang-orang dengan agamanya sendiri, dengan pribadinya sendiri. Sedangkan seperti yang ada di Pancasila sendiri, ketuhanan yang Maha Esa, yang menandakan bahwasanya negara Indonesia sendiri ialah negara yang religius, yang dimana yang saling mengingatkan tentang akan dosa di negara-negara, di masyarakat-masyarakatnya sendiri. Masyarakat saling ingat mengingati, bukan seperti negara-negara sekuler lainnya. Negara Indonesia sendiri berbeda dengan negara sekuler lainnya, di mana negara sendiri memiliki Kementerian Agama sendiri. Itu menandakan bahwasanya Indonesia mengamalkan sila pertamanya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak seperti dengan negara sekuler lainnya yang tidak memiliki Kementerian Agama dan memasukkan hal-hal agama ke dalam Kementerian Dalam Negeri. Itulah mengapa liberalisme, westernisasi, dan juga globalisme bisa menjadi ancaman untuk negara Indonesia sendiri. Tetapi dampak positif dari westernisasi ialah bisa meningkatkan mutu pendidikan dan kemajuan teknologi yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dahulu orang-orang sering mengirimkan surat melalui jasa kantor pos. Sekarang kita bisa mengirimkan pesan melalui HP, komputer, dan lain-lain. Itu semua berkat dengan dampak westernisasi, di mana teknologi-teknologi canggih dari budaya barat yang dibawa. Tingginya mutu pendidikan juga bisa bertambah di Indonesia sendiri. Itu
didorong juga oleh faktor westernisasi, di mana budaya-budaya barat yang membawa pengaruh pendidikan dari negara barat sendiri itu seperti sekolah bisa ditiru oleh negara Indonesia sendiri dan mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini yang akan menjadi cikal bakal penentu tinggi rendahnya pendidikan di Indonesia. Kesimpulan untuk materi kali ini ialah westernisasi sendiri di dalam kajian hubungan internasional teramat erat, di mana seperti yang saya jabarkan tadi, adanya produk budaya barat dan juga ada teknologi canggih dan peran media massa lalu menyebarkannya ke negara ketiga dan menyebabkan hilangnya jati diri bangsa negara yang ada di bagian negara ketiga, dan itu sangat menguntungkan negara barat itu sendiri. Tetapi disampingkan hal tersebut ada juga dampak positifnya, yaitu adanya peningkatan dari cara berpikir negara ketiga dan juga peningkatan pendidikan dan juga teknologi yang serasa sudah jadul atau yang bersifat tradisional. Kesimpulan lainnya ialah mari kita sama-sama memfilter budaya-budaya barat yang datang dari luar dan tetap menjaga jati diri bangsa. Cukup sekian video kali ini. Saya Rizky Kumala undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.